Coba bayangin deh, apa yang akan Anda lakukan kalau tahu ada, katakanlah, kebocoran di pilar utama keuangan negara kita? Nah, sumber yang kita pegang hari ini dari kompas.com sepertinya memberi satu jawaban yang sangat tegas. Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, lagi memulai gerakan bersih-bersih besar-besaran. Betul sekali. Yuk kita kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini penting buat Anda ketahui. Betul. Dan kalau kita lihat sekilas kan, berita utamanya itu soal rencana rotasi 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. 70 ya? Iya, minggu depan. Tapi ini sebenarnya cuma puncak dari gunung es loh. Oh, oke. Ini sinyal yang sangat kuat kalau pemerintah mau serius berbenah, mau menata ulang disiplin aparat penerimaan negara kita. Oke, mari kita bedah ini. Anda bilang ini puncak gunung es. Puncaknya saja sudah 70 pegawai, itu bukan jumlah yang sedikit kan? Bukan sama sekali. Ada satu kutipan dari Menteri Purbaya yang jujur saja menarik perhatian saya. Beliau bilang, mereka yang ketahuan main-main ini akan diputar ke tempat yang lebih sepi. Iya. Nah, frasa tempat lebih sepi ini maksudnya gimana sih? Apakah artinya mereka dipindah ke posisi yang kurang strategis? Tepat sekali. Itu interpretasi yang paling mungkin. Jadi ini bukan sekedar mutasi rutin ya. Bukan. Ini sebuah strategi untuk memitigasi resiko. Dan yang menarik di sini, ini bukan langkah yang pertama loh. Oh, jadi sudah ada sebelumnya? Betul, ini bagian dari pola yang lebih besar. Sumber kita ini mencatat seminggu sebelumnya, tanggal 28 Januari 2026, itu sudah ada 27 pegawai dari direktorat lain yang diganti. 27? Iya, rinciannya 22 orang dari Bea Cukai. Wow, bea cukai juga. Betul. Lalu 3 dari perbendaharaan yang pegang kas negara, kan? Bahkan ada 1 dari kekayaan negara dan 1 lagi dari stabilitas keuangan. Wah, ini sapu bersih ya namanya. Hampir semua lini vital kena. Tepat. Jadi gerakannya serentak dan menyasar banyak titik. Ini bukan cuma menghukum 70 orang di DJP berarti. Apa pesan tersembunyi yang sebenarnya ingin disampaikan ke ribuan pegawai lainnya? Nah, ini semacam shock terapi. Terapi kejut gitu. Oke. Pesannya bukan cuma jangan korupsi, tapi lebih dalam dari itu. Pesannya adalah, era main-main udah selesai. Era main-main sudah selesai. Betul. Dengan menargetkan puluhan orang sekaligus di 2 pilar terpenting, pajak dan bea cukai, pemerintah menunjukkan mereka nggak akan lagi menoleransi kebocoran sekecil apapun. Kenapa? Kenapa sekarang? Karena kebocoran itu dianggap langsung mengerogoti fondasi ekonomi negara. Ya. Ini soal menjaga benteng pertahanan ekonomi kita gitu. Dan ini kan bukan sekedar gertak sambal ya. Bukan. Karena kalau kita ingat lagi, sumber Anda, Menteri Purbaya ini kan pernah mengancam akan mengobrak-abrik DJP dan bea cukai. Betul. Pernah bilang begitu. Kalau kinerja penerimaan nggak membaik, jadi ini janji yang ditepati dong. Tepat sekali. Ancaman itu sekarang jadi aksi nyata. Ini mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh jajaran. Bahwa evaluasi itu real. Dan konsekuensinya juga real. Lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Istilah ketahuan main-main di kantor biasa mungkin cuma dapat surat peringatan. Di Kementerian Keuangan artinya bisa jadi tur keliling Indonesia ke tempat yang lebih sepi. Skalanya beda banget. Beda banget. Lalu, apa artinya ini semua buat kita? Buat masyarakat awam, pembayar pajak. Nah, kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar, ini pesan tentang nol toleransi. Bagi Anda sebagai warga negara dan pembayar pajak, ini upaya pemerintah untuk meyakinkan publik. Meyakinkan kami, ya? Bahwa uang Anda itu dikelola dengan benar. Ini langkah untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan pada institusi fiskal. Tentu. Kepercayaan itu kuncinya. Ketika kepercayaan itu ada, fondasi ekonomi kita juga jadi jauh lebih kokoh. Oke, saya paham. Tapi langkah seperti ini, apa tidak memunculkan pertanyaan besar lainnya? Maksud saya, apakah ini benar-benar solusi jangka panjang? Nah, itu dia pertanyaan intinya. Tindakan tegas seperti ini seringkali memang diperlukan untuk menunjukkan keseriusan. Namun, ini memunculkan satu pemikiran penting untuk Anda renungkan. Apa itu? Apakah rotasi atau lokasi ke tempat yang lebih sepi ini solusi permanen untuk memberantas masalah sampai ke akarnya? Atau jangan-jangan ini cuma memindahkan potensi masalah ke tempat lain? Di mana mungkin pengawasannya lebih lengah ya? Tepat. Itu pertanyaan yang sangat valid untuk kita pikirkan bersama.
Yang jelas, dari sumber yang kita bedah hari ini adalah sebuah langkah signifikan dalam upaya reformasi internal Kementerian Keuangan. Sebuah perkembangan yang pastinya patut untuk terus Anda pantau. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.